Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu lagi sama Bu Potri. Berarti hari ini kita akan membahas materi mengenai matematika. Nah, untuk materi matematika sebelumnya, kalian sudah melaksanakan PTS, yaitu penilaian tengah semester, mengenai bab himpunan dan bilangan. Nah, setelah PTS ini, kita akan masuk bab baru, yaitu mengenai aljabar. Di pertemuan pertama ini, kita akan mengenal bentuk aljabar. Jadi di mengenal bentuk aljabar ini, kita akan mengetahui nih kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aljabar, atau sebenarnya aljabar itu apa sih pengertiannya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai membahas mengenai aljabar, kita akan membahas mengenai real life story, atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aljabar. Contohnya di sini adalah percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka baru saja beli buku di satu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari percakapan di atas, ada 2 orang, yaitu Pak Erik dan Pak Thohir, yang menyatakan jumlah buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan dia membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Sementara Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Ada cara yang berbeda nih. Pak Thohir menyebutkan 2 kardus buku. Nah, pernyataan pembelian Pak Thohir tadi bisa kita ubah dalam bentuk aljabar. Kita lihat lagi, tadi Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Nah, 1 kardus buku ini, kita kan tidak tahu berapa jumlah buku yang ada di dalam 1 kardus. Nah, ini bisa kita misalkan dalam bentuk X. Atau kita misalkan dalam bentuk simbol. Sehingga bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah 3. Kenapa jadi 2, Bu? Karena Pak Thohir membeli 2 kardus buku. Nah, simbol X di sini menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Jadi X ini menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Nah, simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Maksudnya bagaimana, Bu, sembarang bilangan? Jadi dimisalkan jika 1 kardus itu berisi 10 buku, maka total buku yang dibeli Pak Erik jadi berapa? Jika 1 kardus berisi 10 buku, maka total buku yang dibeli Pak Erik, kita lihat sebelumnya sudah membentuk aljabarnya menjadi 2X plus 3. 2X plus 3. X-nya kita substitusi dengan 10, yaitu jumlah buku dalam 1 kardus tadi. Menjadi 2 dikali 10 ditambah 3. Nah, untuk operasi seperti ini perlu kalian ingat kembali, jika ada perkalian dan penjumlahan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Jadi menjadi 20 ditambah 3, sama dengan 23. Dan jika 1 kardusnya itu berisi 15 buku, maka jumlah total buku yang dibeli Pak Thohir menjadi 2X tambah 3, X-nya kita substitusi dari 15, jadi 2 dikali 15 ditambah 3. 2 kali 15 adalah 30, menjadi 30 tambah 3, sama dengan 33. Jadi, jika 1 kardus itu berisi 10 buku, total buku yang dibeli Pak Thohir 23. Jika 1 kardus berisi 15 buku, maka total buku yang dibeli Pak Thohir sama dengan 33. Nah, setelah kita lihat bentuk ini, ternyata bentuk aljabar ini tuh bergantung dengan nilai X-nya. Jika nilai X-nya 10, maka jumlah bukunya 23. Jika X-nya 15, jumlah bukunya 33. Untuk jumlah X yang lainnya, pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Nah, ini artinya nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X-nya. Nah, contoh berikutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Ibu akan meletakkan bola ke dalam kotak dan ke dalam tabung dalam jumlah yang berbeda. Maksudnya, satu kotak itu dapat berisi berapa bola, dan satu tabung itu dapat berisi berapa bola, yang jumlahnya berbeda. Nah, karena kotak dan tabung ini bisa berisi
banyaknya bola yang berbeda, dan kita tidak ketahui banyaknya, bisa kita misalkan X yaitu menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Nah, permisalan XY ini tidak harus selalu XY. Boleh bilangan, boleh abjad apa saja selain XY. Boleh P, Q, R, S, dan seterusnya. Jadi tidak harus selalu X dan Y. Untuk contoh ini, kita misalkan X-nya itu sebagai banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Maka, bentuk aljabarnya akan jadi seperti ini. Jika Ibu memiliki 2 bola, maka bentuk aljabarnya cukup 2, karena 2 bolanya ini merupakan yang kita ketahui jumlahnya bolanya, yaitu 2. Nah, jika Ibu memiliki satu kotak, maka kita misalkan dengan X, karena tadi kita bilang X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. X, ya, bentuk aljabarnya yaitu satu kotak bola. Jika ada 2 kotak, maka X tambah X, atau kita bisa tulis dengan 2X. Karena ada 2 kotak, jadi kita tulis 2X. Yang menyatakan 2 kotak bola. Nah, jika ada 2 kotak bola dan 4 bola, maka kotak yang tadi kan dimisalkan dengan X, menjadi 2X plus 4. Yaitu 2 kotak bola dan 4 bola. Berikutnya, jika ada 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya menjadi 2X, yaitu 2 kotak bola, ditambah Y, 1 tabung bola. Karena tadi tabung kita misalkan dengan Y, dan plus 4, yaitu 4-nya menyatakan 4 buah bola. Bentuk aljabarnya menjadi 2X plus Y plus 4. Contoh lainnya, jika Ibu memiliki 2 kotak dan 3 tabung serta 6 bola, maka bentuk aljabarnya menjadi 2X plus 3Y plus 6. Selanjutnya, bagaimana dengan kalau misalnya kita memiliki 3 kotak dan 4 tabung serta 8 bola? Bentuk aljabarnya akan menjadi 3X plus 4Y plus 8. Yang menyatakan 3 kotak, 4 tabung, dan 8 bola. Maka kesimpulannya bentuk aljabar itu merupakan kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol yang belum kita ketahui. Seperti contoh sebelumnya, jika ada bentuk aljabar 3X plus 4Y plus 8, maka X dan Y ini merupakan simbol. Selanjutnya yaitu mengenai koefisien konstanta dan variabel. Misalkan ada bentuk aljabar yaitu 2X plus 4. Ini bisa kita identifikasi menjadi suku, koefisien, variabel, dan konstanta. 2X plus 4 ini mengandung 2 suku, yaitu 2X suku pertamanya dan 4 suku keduanya. 2X ini bisa kita lihat pengertian dari suku sebelumnya, yaitu suku adalah merupakan variabel dengan pangkat yang sama, yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Nah, 2X ini kan merupakan variabelnya memiliki variabel X berpangkat 1. Sedangkan 4 tidak memiliki variabel X. Nah, 4 ini sebenarnya memiliki variabel X, hanya saja X-nya itu berpangkat 0. Jadi tidak perlu ditulis X-nya. Nah, untuk pengertian dari koefisien, yaitu nilai yang berada di depan variabel. Bentuk aljabarnya itu kan 2X ditambah 4. Maka koefisiennya itu merupakan nilai di depan variabel. Variabelnya itu X, yaitu simbolnya tadi. Variabel, koefisiennya, maka angka di depannya, yaitu 2. Sedangkan konstanta, yaitu nilai yang memiliki variabel berderajat 0. Seperti tadi Ibu bilang, 4 itu memiliki variabel X, tetapi berpangkat 0. Jadi, tidak perlu kita tulis. Jadi, dari bentuk aljabar 2X plus 4, koefisiennya itu 2, variabelnya X, dan konstantanya 4.
seperti yang Ibu bilang sebelumnya, variabelnya itu bisa ditulis dalam abjad bebas, tidak harus X dan Y, boleh A, B, C, D, dan seterusnya, dan ditulis dalam huruf kecil. Diulang lagi ya, suku yang sama merupakan yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Koefisien nilai yang berada di depan variabel, sedangkan variabel itu merupakan nilai yang belum diketahui, yang ditulis dalam bentuk simbol, X, Y, atau P, dan seterusnya. Sedangkan konstanta merupakan nilai yang memiliki variabel berderajat 0. Nah, contoh lainnya, jika Ibu punya bentuk aljabar 2X tambah 5, maka koefisiennya itu 2, konstantanya 5, dan variabelnya X. Nah, jika Ibu punya bentuk aljabar Y plus 3, maka koefisiennya itu 1. Kenapa 1? Karena Y plus 3. Y ini sebenarnya memiliki angka di depannya yaitu 1. Tapi karena 1, jadi tidak perlu ditulis. Maka koefisiennya, jika ada Y plus 3, koefisiennya sama dengan 1. Ini konstantanya ada kesalahan ya, bukan 5, tapi 3. Konstantanya 3, dan variabelnya adalah Y. Contoh yang ketiga, 6P min 11. Nah, dari sini 6P min 11, koefisiennya bisa kita lihat bahwa 6, yaitu nilai yang ada di depan variabel. Variabelnya P, sedangkan konstantanya min 11. Jangan lupa bila ada negatifnya juga ikut. Jadi, konstantanya min 11. Selanjutnya ke pengelompokan suku. Pengelompokan suku ini juga dipakai untuk penyederhanaan bentuk aljabar. Misalnya, sederhanakan bentuk aljabar 2X plus 3Y plus 4X min 5Y dan banyak sukunya. 2X plus 3Y plus 4X min 5Y, kita kelompokkan dulu. Mana yang memiliki variabel sejenis, yaitu variabel X atau variabel Y. Setelah dikelompokkan, ada 2X plus 4X. Nah, 2X plus 4X ini kita distribusi. Kita bikin menjadi dalam kurung 2 tambah 4 kali X. Untuk 3Y min 5, kita juga distribusi menjadi 3 dikurang 5 dalam kurung dikali Y. Setelah itu kita hitung nilainya. 2 ditambah 4 adalah 6, maka hasilnya jadi 6X. Jika dikurang 5, hasilnya min 2, maka jadi min 2Y. Maka penyederhanaan bentuk aljabar dari 2X plus 3Y plus 4X min 5Y akan menjadi 6X min 2Y. Bisa kita lihat banyak sukunya di sini ada 2, yaitu tadi variabel sejenisnya. Ada X dan Y. Maka banyak sukunya 2. Sederhanakan bentuk aljabar 9A kuadrat ditambah 3AB min 7B kuadrat min 12A kuadrat plus 6AB plus 2B. Dan banyak sukunya. Sama seperti tadi, kita kelompokkan dulu suku-suku sejenis, yaitu suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan berderajat sama. Berderajat itu maksudnya berpangkat sama. Kita lihat di sini ada variabel 9A kuadrat, AB, dan B kuadrat. Kita kelompokkan. Yang memiliki A kuadrat siapa saja? Yang memiliki A kuadrat yaitu 9 dan min 12. Maka kita kelompokkan jadi 9 min 12 A kuadrat. Yang memiliki variabel AB siapa saja? Ada 3AB dan 6AB. Sehingga jadi 3 ditambah 6AB. Yang memiliki variabel B kuadrat siapa saja? Ada min 7B kuadrat dan plus 2B kuadrat, sehingga dikelompokkan menjadi min 7 plus 2B kuadrat. Nah, setelah dihitung, 9 dikurangi 12 itu min 3, 3 ditambah 6, 9, min 7 ditambah 2, min 5. Sehingga penyederhanaan bentuk aljabarnya menjadi min 3 kuadrat ditambah 9AB min 5B kuadrat. Bisa kita lihat, di sini memiliki banyak sukunya adalah 3. Nah, untuk pengenalan bentuk aljabar, hari ini kita pembahasan cukup sampai sini, yaitu di menyederhanakan atau pengelompokan suku. Penyederhanaan bentuk aljabar dan pengelompokan suku. Selanjutnya, kalian akan ada tugas
Untuk mengerjakan soal seperti ini, tugasnya akan Ibu share juga foto tugas ini di Google Classroom. Ini halaman bukunya menggunakan halaman buku yang udah Ibu share juga di Google Classroom. Nanti dikumpulkan juga melalui Google Classroom. Ya, sekian dari Bu Putri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.